Selamat datang di channel YouTube GPPS Palu. Kami berdoa semoga saudara diberkati melalui setiap video yang saudara tonton. Untuk mendapatkan notifikasi setiap kami mengupload video, silahkan tekan subscribe dan juga nyalakan tombol notifikasi. Jangan lupa untuk follow media sosial kami yang lainnya dan kunjungi website kami di www.gppspalu.or.id. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, mari kita lanjut belajar dari firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita, pertama-tama pembacaan kita dalam Kejadian pasal 4. Kejadian pasal 4, ya, mulai ayat 4 sampai dan beberapa ayat berikutnya kita akan baca bergantian ya. Puji Tuhan, mari kita sambut firman Tuhan, kita sama-sama baca. Ya. Oke, puji Tuhan. Saya baca ayat 4 dulu ya, saudara, ayat 5, kita bergantian. Kejadian 4, ayat 4. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Sadap ini. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Ganti. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ganti. Ya, kita baca pembacaan yang kedua. Galatia 5 ayat 22 dan beberapa ayat berikutnya. Kita baca sama-sama Galatia pasal 5 ayat 22. Ya, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menantang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Ya, kita lanjut belajar firman Tuhan bagian yang kedua ini, yaitu milikilah apa? Penguasaan diri. Ya. Jadi hal-hal yang mendasar tentang penguasaan diri saya sudah sampaikan pada minggu yang lalu. Hari ini kita lebih kepada dampak yang bisa terjadi akibat tidak menguasai diri. Ya, jadi kita lebih berfokus ke situ, ya, akibat dari tidak ada penguasaan diri. Saudara, mengapa Tuhan di dalam membentuk orang percaya jati dirinya, karakternya, keberadaannya untuk dapat memiliki penguasaan diri. Dan kalau kita baca di situ dikatakan adalah buah roh. Jadi Roh Kudus bekerja begitu rupa di dalam membentuk setiap pribadi orang percaya supaya dia
memiliki penguasaan diri. Sekalipun cukup lama orang percaya ini seringkali tidak dapat menyadari. Tapi bukan kesalahan mereka, tapi itu pembelajaran dari mimbar. Yang hanya menggiring orang itu seolah-olah itu penguasaan diri jadi dengan sendirinya. Terbentuk dengan sendirinya. Itu hal yang alamiah. Kemudian mereka digiring kepada kegiatan-kegiatan rohani, supaya mereka itu semakin punya kegiatan rohani yang secara khusus diarahkan kepada berdoa dan berdoa, ternyata mengecewakan karena tetap penguasaan diri itu dia tidak bisa miliki lewat kegiatan rohani. Bahkan yang terjadi justru tidak adanya penguasaan diri justru di dalam kegiatan rohani dan status-status rohani bahkan terjadi di gereja. Saudara, sebelum lebih lanjut kita dalami, mari kita ingat dulu yang kita baca tadi. Yang jelas kita tahu inilah pembunuhan pertama yang terjadi di dunia, dan itu terjadi atas saudara kandung. Terjadi antara di mana kakak membunuh adik. Sekarang pertanyaannya, nah dari sini kita akan dapat gampang memahami apa hal-hal real, ya, karena kita harus selalu dibawa kepada hal real. Apa yang sedang terjadi, apa yang sedang kita hadapi di dunia ini. Yang baru saja kita baca persoalannya apa? Pasti ada persoalan kan? Nah, pasti ada persoalan. Nah, persoalan inilah adalah realita. Realitas hidup. Apa yang dihadapi oleh Kain, apa yang dilakukan oleh Kain dan Habel, dan kemudian apa akibatnya? Dan dalam hal kegiatan apa? Jadi bukan kalau kita baca, kita renungkan, kita dalami, maka kita akan semakin dikuatkan dan semakin waspada. Kenapa saudara? Karena ternyata pembunuhan terhadap Habel bukan karena persaingan bisnis. Bukan. Bukan karena ada perlakuan-perlakuan yang khusus, bukan. Dan bukan pertikaian antara mereka. Apa penyebab awal sehingga dikatakan bahwa Kain ini panas hati sedangkan begitu rupa? Penyebabnya apa? Pekerjaan? Persaingan? Nah, justru yang kita baca masalah persembahan. Alkitab menulis mereka masing-masing mempersembahkan persembahan kepada Allah. Saya tidak akan bahas bedanya persembahannya. Karena kadang-kala orang terlalu berani membahas dan kemudian dasar-dasarnya. Oh itu diterima karena Habel persembahannya korban. Ada yang disembeli, yang satu cuma sayur-sayuran. Di mana tak tulis? Nah ini dia. Ya. Saya tidak pernah memasalahkan jenisnya. Tapi yang jelas langsung kepada yang inti. Persembahan daripada Kain tidak diindahkan atau ditolak, tidak diterima oleh Tuhan. Persembahan daripada Habel, apa yang kita baca? Diterima oleh Tuhan. Ingat ya, masalah persembahan.
persembahan kepada Allah. Ini kegiatan apa? Kegiatan apa? Kegiatan rohani. Ini masalah hadirat Allah. Ini masalah penolakan daripada Tuhan. Jadi saudara, justru akar permasalahan ini bukan urusan dunia malah. Kalau saya renungkan, saya dalami, oh tidak heran kalau ada orang baku bunuh. Pendeta baku bunuh di gereja. Oh rupanya ini. Walaupun mungkin kasusnya beda. Persoalannya beda. Tapi artinya ada di dalam ruang lingkup hal rohani. Jadi jangan main-main. Benar-benar kita harus waspada. Karena iblis pun boleh menciptakan. Dan dia boleh menembus sampai di dalam gereja. Kalau kita beri celah, kita beri pintu, kita beri. Di dalam pelayanan kita pun. Bahkan pengabdian persembahan itu kan sesuatu pemberian. Sesuatu yang dari kita. Apapun yang kita lakukan kepada Tuhan. Bukan berarti kita sudah steril dan iblis tidak bisa menyentuh saudara. Kenapa? Mungkin memang iblis dia punya hak menyentuh kita. Tapi kenapa dia bisa sentuh kita? Kenapa dia bisa terobos? Kenapa dia bisa terobos itu kain? Dari masalah apa? Panas hati. Siapapun kita jemaat Tuhan. Entah dia jemaat, entah dia itu pendeta, entah dia itu pelayan Tuhan. Semua adalah manusia lahiriah. Yang punya iman di dalam Yesus Kristus. Dan imannya juga ada di dalam manusia lahirianya. Jadi saudara, ini bukan main-main. Ini adalah hal yang harus benar-benar kita waspada. Karena kadang-kala kita merasa diri steril karena kita sudah jadi hamba Tuhan. Kita sudah jadi melayani Tuhan. Kita sudah ada hal-hal istimewa yang Tuhan perlakukan pada kita. Ada perlindungan istimewa. Antara kakak adik. Kakak adik dan adik dibunuh hanyalah karena masalah persembahan yang ditolak oleh Tuhan. Jadi kalau kita renungkan sampai di sini, dimanapun kita berada, entah di dalam pelayanan sekalipun, kita tetap diincar. Ini. Apa yang firman Tuhan katakan? Yang firman Tuhan katakan, saya bacakan. Ayat 6 dari Kejadian pasal 4. Oke, sama-sama ya. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri? Lanjut. Jika engkau berbuat baik. Tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus menguasainya. Berkuasa atasnya. Saudara, perhatikan baik-baik kalimat ayat ini. Dari kalimat ayat ini kita belajar banyak hal. Bahwa panas hati itu sangat berbahaya. Panas hati itu akan membawa dosa mengintip kita di depan pintu. Dalam arti kata istilah di depan pintu, dan itu sangat menggoda. Dan memang panas hati itu akan selalu memancing kita. Kata menggoda, mungkin saya memancing kita untuk berbuat sesuatu hal
atau melangkah lagi, atau yang tadinya hanya panas di dalam untuk dibuktikan, untuk dikerjakan, untuk diwujudkan. Makanya dikatakan dosa sudah mengintip di depan pintu. Tetapi sulit untuk kita dapat terima bahwa itu adalah dosa. Kenapa? Karena ada kalanya panas hati itu kita maklumi. Bagaimana orang tidak bisa panas kalau dia begini-begini? Bagaimana kita tidak emosi kalau dia begini-begini? Nah, jadi berarti kita maklumi, kita rekomendasi, kita beri tempat. Kita beri tempat untuk kelanjutan daripada panas hati itu, yaitu bertindak. Bertindak dalam banyak hal, bisa dari mulut, bisa dari anggota tubuh kita, bisa dari macam-macam. Ya. Dan apa dikatakan ini? Ia sangat menggoda. Saudara, hati-hati ya. Ketika seseorang kita sedang panas hati, maka dosa itu sangat menggoda, atau mungkin saya sederhanakan kalimatnya, sangat menggoda kita untuk berbuat dosa. Tapi kita sulit mengakuinya, atau kita mungkin tidak menyadarinya sebagai dosa. Mengapa tidak menyadari? Nanti saya jelaskan sebentar. Kenapa tidak menyadarinya sebagai dosa? Karena kita tahu kalau seseorang sama yang sudah saya kalimatkan tadi. Bagaimana orang tidak emosi? Dia punya mulut begini-begini. Berarti kan kita punya alasan untuk melakukan bertindak. Ya kan? Nah ini maksudnya. Itu maksudnya sangat menggoda. Tapi apa kata firman Tuhan? Apa kata firman Tuhan lebih lanjut kepada Kain? Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Artinya menguasai panas hati itu supaya godaan untuk berbuat dosa oleh karena emosi, oleh karena panas hati itu jangan sampai terjadi. Perhatikan di kalimat ya. Engkau harus berkuasa atasnya. Ayat ini tidak berkata, nanti aku beri kamu sabar. Nanti aku kasih dingin engkau punya hati. Tidak. Tapi orang yang panas hati ini sendiri ditetapkan oleh Tuhan. Dia yang harus menguasai diri. Seolah-olah Tuhan tidak punya. Karena panas hati karena tanggung sendiri dari akibat. Seolah-olah Tuhan lepas tangan. Bukan Tuhan lepas tangan. Itulah cara Tuhan bekerja. Yang mana bahagiannya dia, yang mana bahagiannya kita. Masih ingat ayat minggu lalu tentang manusia baru? Buanglah segala kejahatan, buanglah ini, tanggalkanlah ini. Pakailah manusia baru, berarti kita yang harus buang. Kita yang harus buang. Bukan Tuhan yang buang. Kita yang tanggalkan. Jadi ketika Tuhan berkata engkau harus berkuasa atasnya, berarti Kain yang harus berhenti panas hati. Kain harus berusaha untuk tidak panas hati. Jangan lupa itu. Ya. Makanya saudara, kadang-kala orang mungkin tidak bisa terima ketika saya mengatakan terlalu gamblang bahwa bahwa penguasaan diri tidak saudara temukan dalam kamar doa. Tapi ditemukan di kehidupan nyata, karena itulah Tuhan mendidik dan memproses kita dalam kehidupan nyata, bukan pada waktu kita tidur kemudian bangun waduh sudah berubah, bukan. Ya, jadi ini kembali kepada kita. Jadi ketika kita baca, tapi engkau harus berkuasa atasnya, ingatlah ayat-ayat yang sudah kita baca pada minggu yang lalu tentang manusia baru. Kita yang harus jadi manusia baru, menanggalkan segala sesuatunya karena Tuhan sudah jadikan kita manusia baru. Bukan lagi manusia lama yang namanya orang berdosa.
Tapi kita adalah anak-anak Tuhan, manusia baru. Tapi karena kita masih manusia lahiriah, maka selalu godaan berbuat dosa itu masih tetap ada. Nah, kita yang harus tinggalkan. Oke? Lanjut dulu, kita lihat di sini ya. Setelah kita memahami ini, maka kita akan baca di dalam Kejadian pasal 4 tadi. Kita kembali ke Kejadian. Oke. Supaya kita bisa lihat apa kelanjutannya. Nah, sudah ayat 7. Maka ayat 8. Saudara lihat ya. Nanti baru saya berikan poin-poinnya. Kita baca dulu nih peristiwa. Dimulai dengan panas hati. Kita baca 8, ya kata Kain kepada Habel adiknya, lanjut, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Kenapa dia bunuh? Panas hati. Kenapa dia panas hati? Persembahan ditolak. Padahal itu urusan rohani. Jangan kira urusan rohani tidak bisa iblis tidak bisa membuat saudara bertikai satu dengan yang lain. Saya selalu ingatkan ketika ada acara-acara, ya, karena gereja-gereja Tuhan biasa bikin acara-acara khusus, di situ ada kepanitiaan. Saya selalu ingatkan supaya jangan sampai ada pertikaian. Kenapa? Karena saya memperhatikan, syukurlah kita tidak sampai ke situ. Karena kita selalu diingatkan firman Tuhan dan saudara sudah mulai menjadi dewasa. Karena hampir di mana saya berada sebelum menjadi gembala, setiap gereja ada acara yang ada kepanitiaan, tidak pernah tidak berkelahi, tidak pernah tidak ribut. Pasti ada yang ribut. Padahal yang diurus adalah apa? Acara gereja, acara rohani. Nah, kenapa saudara? Nah, inilah kita belajar. Dari panas hati, dikatakan tadi, apa yang dilakukan oleh Kain? Dia bunuh Habel. Menandakan bahwa dia pelihara itu panas hati, sedangkan Tuhan sudah berfirman, hendaklah engkau menguasainya. Panas hati itu dikatakan dosa sudah di depan pintu dan dia sangat menggoda kamu. Saudara, kata menggoda ini apa artinya kata menggoda? Dan kalau kita terjemahkan menggoda ini dalam bentuk praktek, itu tidak hanya sekali. Tidak hanya sekali. Ya. Itu godaan yang sama, terus datang, terus datang. Sampai kita melayani godaan itu. Dan inilah yang dia ini. Panas hatinya membuat dia begitu rupa. Dan dia akhirnya melangkah. Dosa sudah menunggu dan dosa yang dia lakukan. Dosa yang mengintai dia. Dosa yang menggoda dia adalah apa? Pembunuhan. Ya, dari apa yang kita dengar pagi, siang, sore, malam, sepanjang hari dalam 1 bulan lebih ini membawa kita banyak belajar kan? Oh begini orang berputar balik ya, oh begini itu begini. Akhirnya kita jadi semakin punya wawasan, oh seperti ini. Sehingga kita bisa lebih waspada. Ini Kain. Dari mana dia belajar membunuh? Ya. Pernah baca?
Pernah dengar berita? Anak-anak SD membunuh sesama temannya juga SD. Kalau kita katakan dari mana dia belajar, pasti orang itu akan menjawab spontan, dari game, ya kan, ya dari medsos, ya kan, atau dari YouTube dan lain sebagainya, atau dari film-film lain sebagainya. Tetapi sekarang kita melihat dan merenungkan tadi yang kita baca, dari panas hati karena dosa ini menggoda sampai kepada muncul niat mesti bunuh ini orang. Mesti bunuh ini Habel. Dan dia lakukan. Dengan cara apa? Dengan cara sadis. Ini adik polos-polos diajak di mana tadi? Diajak kemana? Diajak ke Padang. Kain mengajak adiknya Habel untuk ke Padang. Polos-polos ikut di Padang. Tetapi sampai di Padang, apa yang dia lakukan? Dia bunuh adiknya. Tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Tidak dijelaskan secara mendetail dengan cara apa dia pukul sampai akhirnya bisa mati. Dan sama. Setiap orang yang panas hati sangat sulit dapat mempertanggungjawabkan akibat daripada perbuatannya. Dan itu juga sama tertulis dengan apa yang Tuhan tanya kepada Kain. Ayat 9. Firman Tuhan kepada Kain. Di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Berarti darah itu sudah tercurah ke tanah. Mari kita renungkan saudara. Jadi jangan saudara kecewa ataupun menjadi bingung. Tugas menguasai diri itu bukan dari Tuhan, tetapi dari kita. Tuhan menetapkan supaya dosa yang menggoda itu yang sudah ada di depan pintu, tapi kamu harus berkuasa atasnya. Saudara, dan mari kita renungkan, ya, nanti masuk kepada poin-poin berikutnya. Jadi kita tahu bahwa berbagai macam bentuk realitas hidup yang kita hadapi hari-hari. Dan di antaranya adalah peristiwa-peristiwa yang bisa membuat emosi kita menyala. Panas hati kita menyala. Ada kedengkian, ada kebencian, ada kedendaman, ada akar pahit, ada iri hati. Ini semua hal-hal, makanya ada pelayanan namanya inner healing. Luka-luka batin. Ini kalau dibiarkan, maka itu akan sangat berbahaya. Oleh karena adanya hal ini, akan muncul dalam kehidupan setiap orang, maka Tuhan mengingatkan supaya ada penguasaan diri. Kita sangat bersyukur sebenarnya kalau kita renungkan itu Galatia pasal 5,
buah roh, antara lain penguasaan diri. Berarti sebenarnya setiap orang percaya yang karena sekaligus dia juga manusia lahiriah, tidak ada satu orang pun yang luput daripada peristiwa panas hati. Tidak ada. Tetapi karena ada Roh Kudus yang membentuk dan memproses kita, maka Roh Kudus menolong kita bagaimana caranya. Dengan pertolongan Roh Kudus menolong kita untuk tidak sampai berbuat dosa. Baik dosa batin maupun dosa perbuatan. Itu bedanya. Tapi setiap orang pernah emosi, mau tanya. Tidak pernah emosi di rumah? Oh, manyalah tiap hari luar biasa, jujur. Pernah emosi? Pernah panas hati? Tidak ada yang tidak pernah panas hati. Pendeta juga sama, semua pernah. Dan semua masih akan mengalami. Makanya dikatakan, buah roh adalah penguasaan diri. Artinya, bukan lagi dengan kekuatan diri sendiri untuk mengadakan penguasaan diri karena tidak berhasil. Si Kain tidak berhasil. Walaupun Tuhan menetapkan kuasai, engkau harus menguasai dia. Karena dosa mengintip dan menggoda. Dan dia tidak menguasai. Dia pelihara, dia biarkan. Saudara, itu yang pertama, ya. Kita lihat lebih lanjut. Bahwa panas hati ini kita harus sadari itu nalar tidak jalan. Ya. Nalarnya tidak jalan. Itu bahaya. Makanya tidak heran orang kadangkala melakukan tindakan yang belum pernah dia lakukan, dia bisa lakukan. Oleh karena panas hati. Kita baca di dalam Mazmur 73 ayat 21-22. Ya ini terjemahan baru rupanya. 2-3. Ketika hatiku merasa pahit terus, iya, 2-3. Ya, oke. Kita baca terjemahan lama supaya lebih jelas. Pada masa hatiku sombong, ternyata sombong juga bagian dari emosi. Oleh dengki, berarti ada penyebabnya. Dengki, dan panas hatiku oleh kurang sabar. Pada masa itulah tiada ku ketahui apa-apa. Dan keadaanku kepadamu bagaikan binatang yang tiada berakal. Perhatikan beberapa kata dalam kalimat ini. Pada masa itulah tiada ku ketahui apa-apa. Blank. Berarti nalar tidak jalan. Nalar itu standar berpikir. Sederhananya. Standar logika. Nalar tidak jalan. Tiada ku ketahui apa-apa. Dalam kondisi titik nol untuk berfungsi akal pikiran apalagi akal budi, apalagi hikmat, itu blank. Sehingga dikatakan bagaikan binatang yang tiada berakal.
blank. Saudara bisa renungkan godaan dosa yang ada di depan pintu, dikatakan bukan cuma godaan, sangat menggoda. Kepada siapa? Kepada orang yang sedang blank ini. Kepada orang yang otaknya tidak jalan, tidak berfungsi, tidak berfungsi tanda kutip dalam kata, tidak bisa menganalisa, tidak bisa berpikir panjang, tidak bisa mempertimbangkan sesuatu apa yang bakal terjadi kalau dia lakukan A, dia lakukan B, dia lakukan C, blank. Itu sebabnya orang yang sudah meledak emosinya, orang yang sudah tidak dapat menahan emosinya, dia punya blank itu tidak bisa berpikir lagi. Jadi yang keluar di sini juga macam-macam, segala jenis binatang juga keluar kalau baku maki. Belum tindakan ini, baru mulut. Sumpah serapah juga keluar, segala jenis binatang juga keluar di mulut. Dan harga dirinya hilang sama sekali karena blank. Apalagi untuk dapat memikirkan atau mempertimbangkan bahwa kalau saya lakukan ini, bakal apa yang terjadi di depan. Itu tidak sampai ke situ. Tidak sampai ke situ. Nah, itu sebabnya, saudara, kita temukan yang ketiga, bahwa panas hati ini merusak masa depan atau menghancurkan masa depan. Kenapa? Karena orang yang tidak dapat mengendalikan panas hatinya, ketika dia bertindak, pasti yang dia lakukan adalah dosa. Pasti yang dia lakukan adalah kejahatan. Karena tindakan lanjutan yang dia lakukan berdasarkan panas hati. Sedangkan ini blank. Saya mau tanya saudara, anak-anak muda, pernah keluar caci maki dan kata-kata kotor kepada sang kekasihmu? Pernah enggak? Atau mungkin pakai bahasa umum saja. Pernah keluar caci maki dan kata-kata kotor waktu pacaran? Kata-kata apa yang ada? Kata-kata pujaan. Lehermu seperti menara Daud. Dia pakai ayat. Dia tidak tahu itu kalau leher supaya menara Daud. Aduh, kurang di kepala begini. Rupa apa ini? Rupa bangau atau rupa burung pelikan. Ya kan? Aduh. Tapi apa yang terjadi ketika terjadi cekcok, pertikaian, pertengkaran antara suami istri? Dan kenapa bisa ada cekcok, pertengkaran dan lain sebagainya? Ya memang awalnya sederhana, mungkin beda pendapat. Tapi kenapa bisa memuncak? Oleh karena panas hati. Kenapa bisa? Karena dalam pertengkaran itu semua sudah ikut serta di situ. Mula-mula cuma dua pribadi. Kemudian memang ngana biasa gini, tentu ngana pe mama model sama dengan ngana pe mama. Sudah, kenapa bila saya punya mama? Mulai tambahkan karena sudah diseret-seret orang tua, sudah diseret-seret keluarga dan lain sebagainya. Melebar. Sama juga. Ya. Sama juga kalau orang di dalam apa? Mungkin ada yang berkata, tidak semua orang pacaran kata-kata pujaan. Karena kalau pacaran so bakalai. Oh ya?
Makanya dari bakal kita tidak cocok ini. Nah ini dia. Kenapa tidak cocok? Panas hati. Nah saudara, kenapa menghancurkan masa depan? Oke, selain bukti yang sudah kita ketahui bersama dalam kehidupan nyata, mari kita kembali kepada Kejadian pasal 4. Ayat 10. Ayat 10 kita baca sama-sama. Firman-Nya, firman Tuhan maksudnya. Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Kasihan, ini korban. Habel ini korban dari panas hati. Habel ini adalah korban dari tidak adanya penguasaan diri yang dimiliki oleh Kain. Padahal Tuhan sudah kasih ingat. Oke. Dan ketika Tuhan kasih ingat bahwa dia lagi sedang kondisi seperti itu, bahwa iblis ataupun juga dosa sangat menggoda dia untuk melakukan sesuatu, dan Tuhan sudah tetapkan, hendaklah engkau menguasainya. Tidak, ternyata tidak. Jadi saya ulangi lagi ini, jangan lupa saudara, ini bagian kita untuk menguasainya, bukan bagiannya Tuhan. Jadi saudara mau jungkir balik doa puasa pun, saudara berpuasa dengan doa, saudara berpuasa dengan panas hati, itulah juga yang firman Allah katakan, doa-doa yang tidak dijawab. Atau mungkin Tuhan, engkau bagi dia Tuhan, biar dia rasa. Nah, ini juga doa yang tidak berkenan. Dan Tuhan tidak berbuat apa-apa. Kenapa? Bukan dia. Kau yang harus kuasai diri. Oke. Mari kita lihat masa depan Kain. Ayat 11 baca. 2, 3. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah. Ia mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Saudara, ini akibat. Dan yang mengatakan ini Tuhan sendiri. Dan apa yang akan dia alami? Ayat berikutnya. 12. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Tindakan yang terjadi berdasarkan panas hati itu menghancurkan masa depan. Jadi jangan kita jangan kita sampai tidak waspada. Karena panas hati bisa terjadi di mana saja dan kapan saja, dalam segala situasi kondisi apapun dia bisa muncul. Karena itu realita. Itu kehidupan hari-hari. Nah, oleh karena itulah jangan pernah membuat keputusan pada saat panas hati. Karena keputusan yang saudara buat adalah keputusan yang yang didasari oleh panas hati. Ya. Atau kalimat sederhana, jangan pernah membuat keputusan di saat saudara emosi. Karena keputusan yang saudara lakukan, yang dibuat adalah keputusan tanpa didasari oleh nalar, apalagi firman. Nalar itu standar berpikir. Apalagi firman, lebih tidak lagi. Jadi apa yang harus kita buat saat panas hati? Ya. Nah, kita buka firman Tuhan, kita akan baca. Satu Petrus pasal 4 ayat 7. Sudah?
1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Kita baca, 2, 3. Ya, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu. Perhatikan, ini Tuhan yang suruh. Bukan Tuhan yang membuat kita menguasai diri, bukan. Bukan Roh Kudus yang membuat kita menguasai diri. Roh Kudus menolong kita untuk kita dapat menguasai diri. Jangan terbalik-balik ini teologi ya. Sehingga membingungkan jemaat. Dikatakan, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Jadi sangat jelas di firman ya. Bahwa bagaimana saudara bisa berdoa dengan panas hati. Doa apa itu? Makanya ada ayat berkata, kamu meminta, tapi kamu juga tidak beroleh. Karena kamu berdoa dengan hawa nafsu. Oh rupanya ada juga doa hawa nafsu ya. Nah ini dia. Masih setumpu, tapi kita bisa, anehnya bisa berdoa. Apalagi berdoa Tuhan, kau tahu gini. Oh kemana kita bikin sakit hati. Tuhan bagi dia. Nah ini dia. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi kapan doa itu dibutuhkan untuk penguasaan diri? Kapan? Karena tadi dikatakan loh, penguasaan diri tidak didapatkan di doa. Tapi ini terbalik. Jadi kapan doa dibutuhkan? Dan memang butuh, dan memang perlu. Jadi ini perlu. Ini mungkin saya bikin diagram atau apa ya. Jadi saudara, kita butuh berdoa saat serangan penguasaan diri itu sedang terjadi. Tangkap baik-baik ya. Bukan doa tidak dibutuhkan. Pembentukan kita untuk penguasaan diri hadir dalam kehidupan hari-hari dalam bentuk peristiwa. Ketika dia hadir, yang menjengkelkan, yang bikin emosi, itu saat kita sedang diproses supaya menguasai diri. Di saat inilah kita perlu berdoa. Ini dulu saya jelaskan ya. Bukan berarti saya 6 jam berdoa supaya saya jadi baik-baik, saya menguasai diri. Semua bisa karena belum terjadi apa-apa. Belum ada yang bikin jengkel, belum ada yang bikin naik emosi. Saya mau tanya, coba bikin jengkel, kasih naik emosi nih orang yang berdoa 6 jam. Naik tidak dia punya emosi? Apakah dia akan jawab juga? Bahasa roh. Orang tampar dia kalau dia balas dengan bahasa roh. Kenapa? Karena maki-maki saya. Itulah saat kita minta pertolongan Tuhan. Boleh bahasa roh? Boleh, di dalam hati saja. Supaya kita kuat. Begitu kita kasih keluar, orang kira kita maki-maki dia. Bahasa roh itu cuma terbuang di udara dengan percuma dan maki-maki. Terus kita rasa bangga, oh puji Tuhan saya dianiaya karena bahasa roh. Nah ini yang perlu, di saat itu datang. Bukan berarti kita bertapa, ya kemudian kita keluar jadi orang yang, aduh penguasaan diri. Makanya kapan kita bisa tenang? Saya tidak bacakan ayatnya karena kita sudah tahu peristiwanya. Tahu peristiwa angin ribut? Tuhan menghentikan angin ribut.
Saya tidak kisahkan kisahnya. Tapi perhatikan dan saudara boleh baca di rumah. Apa kata Tuhan Yesus waktu ia dibangunkan oleh murid-murid. Tuhan, binasa kami. Apa engkau membiarkan kami binasa? Dan murid-murid berseru. Dan Tuhan berkata apa? Diam, tenanglah. Pertanyaannya, logiskah? Tidak logis. Mana bisa orang bisa tenang? Mana bisa orang disuruh diam? Kalau so tenang baru kita orang bisa diam. Ini angin masih batiup, ombak masih besar. Bagaimana mau tenang? Bagaimana mau diam? Tapi Tuhan bilang, diam. Dia berkata kepada danau itu, diam dan tenanglah. Maka kemudian, kita tidak bisa diam kalau belum tenang. Kita mau beres ini disuruh dulu, masalah ini beres dulu. Baru kita tidak banyak cincong. Tidak, manusia begitu. Kita tetap butuh untuk, makanya katakan berdoa, pertolongan. Disitulah kita berseru mohon Roh Kudus menolong kita sebagai penolong supaya kita bisa menguasai diri pada saat serangan itu datang pada kita. Kalau kita tidak berdoa di saat serangan datang, maka yang terjadi kebobolan. Kenapa? Karena kita sedang emosi, kita sedang memuncak, kita sedang panas hati. Padahal saat itulah kita harus tenang supaya bisa berdoa. Jadi kalau kita paham sampai di sini, saudara, kita tidak akan menghakimi orang-orang, aduh kasihan, DP rohani, DP pelayanan bukan main, tapi kok tidak ada penguasaan diri. Karena dia tidak tahu caranya. Jadi semua kegiatan-kegiatan rohani, kegiatan pelayanan yang sebegitu rupa, amblas, hancur semua. Dan masa depan hancur. Ini. Mari kita belajar dengan segala peristiwa yang sedang terjadi di negeri kita. Berbagai peristiwa akibat daripada panas hati ini terjadi dan membuat masa depan orang itu hancur lenyap. Mazmur 37 ayat 8. Mazmur 37 ayat 8. Sudah dapat? Mazmur 37 ayat 8. Kita baca 2, 3. Ya, apalagi kalau ditambah marah-marah. Kalau so marah-marah berarti apa? Tukang marah. Boleh marah, tapi jangan sampai satu biji matahari habis. Ya, oke, jangan simpan kemarahan sampai matahari terbenam. Itu terjemahan benarnya, bukan seperti yang sekarang ini. Matahari tidak boleh terbenam sebelum marah berakhir. Aduh, kemain. Matahari tunggu dulu yang kita belum kelar. Ini ayat juga aneh-aneh di terjemahan. Oke. Nah, jadi tinggalkan itu panas hati. Lagi-lagi bukan Tuhan punya tugas kan? Kita. Jangan marah. Itu hanya membawa kepada kejahatan. Dan memang benar kalau tidak ditinggalkan. Nah, oleh karena itu kita disuruh tinggalkan. Oke. Nah, kita ingat ayat nats yang kita baca tadi. Bahwa barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi lagi-lagi orang itu yang menyalipkan dirinya, menyalipkan dagingnya dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Oke, terakhir kita baca. Bagaimana caranya supaya tidak sampai terjebak dengan panas hati.
2 Timotius 2 ayat 23. Oke, kita baca ayat 23 dulu. 2, 3. Hindarilah segala soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Jadi saudara dalam berkomunikasi dengan orang, lihat-lihat. Orang ini cuma suka berdebat kosong, hindari. Ya, hindari. Makanya Alkitab mengajarkan kita lebih jelas lagi, jangan bergaul dengan orang itu. Ya, karena selalu hanya cari-cari soal. Kenapa? Ayat 24. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, apalagi berkelahi. Tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin ya, Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Kata mungkin. Ya, kita tinggal lihat bagaimana pastoral kita kepada orang itu. Kalau pastoral kita kepada orang itu tidak ada tanda-tanda perubahan, berarti dia tidak mungkin bertobat. Makanya dikatakan di sini, mungkin Tuhan memberikan kesempatan. Tapi kalau dia tidak mau berubah, berarti tidak ada kesempatan baginya. Memang dia mau piara, dia memang mau hidup dengan cara itu, ya kita tidak berdaya. Karena kita tidak bisa merubah hati orang, merubah orang lain, selain ia mau ada niat untuk sendiri berubah. Ya, jadi mari kita renungkan akan hal ini. Supaya kita tidak terjebak. Kalau kita sudah lihat, oh ini sudah menjurus, ini perdebatan ini sudah menjurus kepada pertengkaran. Hindari. Hindari. Ya, tidak perlu. Karena orang beda pendapat itu lumrah. Apa sebab? Sebab masing-masing punya pemikiran sendiri-sendiri. Akan tetapi ada etika, ada norma-norma, ada kebenaran firman yang menetapkan bagi kita bagaimana menyatukan visi, bagaimana menyatukan pendapat dan lain sebagainya. Bukan dengan cara seperti pertengkaran, kemudian perkelahian dan lain sebagainya. Tapi semua ada ketetapan firman yang sudah mengatur bagi kita bagaimana kita harus hidup berperilaku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita bangkit berdiri dan kita pulang dan tinggalkan panas hati. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita berdoa. Bagaikan bejana siap dibentuk. Dan kalau saudara nyanyikan ini siap dibentuk, ya so lanjut. Saudara memang sudah siap, tak? Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Amin. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku.
memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku. Memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Haleluya. Ini doa kami Tuhan, untuk kami boleh dimanapun kami berada, di situ kami boleh memuliakan nama Tuhan. Amin. Biar Tuhan senantiasa membentuk akan kami seturut kehendak-Mu, sampai kami serupa dengan Kristus. Amin. Sehingga kami dimanapun kami berada, di situ kami boleh menjadi berkat. Di situ nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Karena kami boleh menjadi bejana kemuliaan Tuhan. Bejana yang dibentuk untuk kemuliaan Tuhan. Berkati seluruh jemaat, Engkau mengenal setiap pergumulan mereka dalam segala apapun yang sedang dihadapi, baik hal pribadi, rumah tangga, keluarga, dalam usaha, pekerjaan, juga dalam pelayanan, apapun pergumulan mereka. Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati. Dan secara khusus di dalam pembentukan untuk penguasaan diri, Roh Kudus menolong kami. Amin. Agar dimanapun kami berada, kami dapat berdiri tegar, teguh, kokoh, kuat, tidak dipermainkan oleh segala masalah hidup apapun, realita apapun. Tetap kami berpaut kepada-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati seluruh jemaat-Mu. Berkati baik mereka yang datang beribadah maupun juga mereka yang masih mengikuti online dimanapun mereka berada, baik di negeri ini maupun di negara lain, semuanya Tuhan berkati. Amin. Tuhan jamah, Tuhan lawat. Amin. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Bapa di sorga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Bapak Presiden dan wakilnya dan seluruh aparat pemerintahan tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan dan desa-desa dan serta dusun-dusun. Semua aparat diberikan roh takut akan Allah dan roh hikmat, akal budi, hati yang bijaksana untuk melaksanakan tugas tanggung jawab mereka. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati Tuhan akan angkatan kepolisian maupun juga TNI yang telah mendedikasikan hidup mereka untuk memelihara dan menjaga keamanan negeri kami. Tuhan berkati mereka dengan roh takut akan Allah dan mereka boleh melaksanakan segala tugas tanggung jawab mereka bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Memberkati akan para medis dan juga tenaga medis yang masih juga Tuhan berjuang dan terus menjaga kesehatan negeri kami. Tuhan tolong agar semuanya dilindungi, semua dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan bagi mereka yang sakit. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, berkati seluruh jemaat Tuhan yang telah mengambil bagian dalam pembangunan gereja, dan baik pemikiran, tenaga maupun juga material. Tuhan berkati kembali dengan lipat kali ganda, dan juga setiap persembahan bentuk apapun yang sudah diberikan oleh jemaat Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Tuhan yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kecintaan Allah Bapa dan dalam persekutuan Roh Kudus adalah kiranya tinggal menyertai kita sekalian. Dibuatnya kita hidup bijaksana sehingga berhasillah segala apa yang kita kerjakan sampai berkelimpahan dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin.